Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Aspi Zahda Hidayah dari Prodi PG PAUD Untas. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat kreativitas anak usia dini, di mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan kognitif bahasa dan kreativitas anak usia dini. Nah, adapun pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang pengertian dan fungsi kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pengertian kreativitas sendiri, saya sudah membaca dari Horace, yaitu kemampuan seseorang untuk menemukan cara-cara baru dari pemecahan problemnya, baik yang berkenan dengan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan hal lainnya. Jadi kreativitas itu menurut Horace merupakan kemampuan seseorang untuk menemukan cara-cara baru untuk memecahkan masalah yang sedang dia hadapi, baik itu dari segi ilmu pengetahuan, seni, ataupun yang lainnya. Nah, untuk pengertian kreativitas menurut beberapa ahli juga, ini teman-teman bisa dilihat di sini di slide ini. Ini di sini ada pengertian menurut Mutia. Terus kreativitas juga di sini merupakan kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, untuk Gordon dan Brown sendiri di sini kreativitas itu adalah kemampuan untuk menciptakan gagasan baru yang imajinatif dan juga kemampuan mengadaptasi gagasan baru dengan gagasan yang sudah ada. Jadi kreativitas itu merupakan proses menghasilkan sesuatu yang baru, seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi kreativitas untuk kehidupan itu ya, seperti itu. Yang pertama itu bisa membuat anak berkemampuan mengeksplorasi, eksperimen, mengubah, bermain, bertanya, membuat perkiraan, dan mendiskusikan sesuatu yang ditemukannya. Dan untuk yang kedua juga bisa membuat anak dapat berimajinasi dalam suatu peran, membantu anak berkonsentrasi, membantu anak memiliki kemampuan menata sesuatu dari situasi yang tidak beraturan dari lingkungan mereka, dan membuat anak dapat membuat sesuatu yang baru dari sesuatu yang sering ditemui, diketahui itu, seperti itu. Dan yang terakhir itu memungkinkan rutinitas bukan menjadi sesuatu hal yang membosankan bagi anak. Nah, jadi kreativitas itu juga penting untuk kehidupan. Kenapa? Karena kan kreativitas juga bisa mendukung untuk nanti anak kalau sudah dewasa, kan kalau misalkan anak kreatif gitu kan bisa menunjang ekonominya dia juga gitu, misalnya dalam hal bekerja atau seperti apa. Kan kalau orang kreatif itu rata-rata cerdas ya, dia itu pintar, pastikan beda dari yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada faktor pendukung dan penghambat kreativitas anak usia dini. Nah, di sini yang pertama itu akan dibahas mengenai syarat pengembangan kreativitas anak. Nah, untuk syarat pengembangan kreativitas anak ini itu ada 6. Yang pertama itu kurangi tekanan dan kekhawatiran pada diri anak. Yang kedua, proses lebih dihargai daripada hasil. Maksudnya proses lebih dihargai daripada hasil itu lihat dulu gitu proses anaknya kayak gimana gitu. Kalau soal hasil kan masih bisa belajar gitu dari proses-proses gitu. Yang ketiga, aktivitas yang mempersulit anak dibatasi. Jadi batasi aktivitas yang bisa mempersulit anak. Dan yang keempat, menciptakan kebebasan dan nuansa keterbukaan serta menghargai ekspresi diri. Dan yang kelima, anak-anak didorong untuk berbagi ide dengan guru dan teman sebaya ataupun dengan orang tua. Dan yang keenam, meminimalisasi kompetensi dan ganjaran eksternal. Nah, untuk faktor pendukung munculnya kreativitas itu ada faktor waktu, kesempatan menyendiri, dorongan, dan sarana. Nah, untuk waktu luang juga dibutuhkan untuk bisa muncul kreativitas seperti itu, karena dia sedang ada waktu luang dan merasa tidak tertekan seperti itu. Terus kesempatan menyendiri. Nah, jadi berikan dia kesempatan untuk menyendiri supaya dia bisa memikirkan hal-hal yang bersifatnya itu kreatif gitu, seperti itu.
Yang ketiga, untuk faktor pendukung munculnya kreativitas itu ada dorongan. Nah, dorongan dari orang tua, dari orang-orang sekitar, dari lingkungan juga itu sangat dibutuhkan gitu untuk mendukung munculnya kreativitas seorang anak. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada sarana ya. Nah, sarana ini juga sangat diperlukan karena ini berhubungan dengan finansial ya, sangat dibutuhkan. Ini dibutuhkan gitu kalau sarana, soalnya kita bisa tahu anak itu kreatif kan kalau udah ada buktinya, kalau ada barangnya gitu kan, seperti itu. Nah, untuk faktor penghambat munculnya kreativitas pada anak itu yang bisa karena tidak ada dorongan bereksplorasi gitu, terus jadwal juga terlalu ketat, terus dia juga terlalu ditekan, terus tidak boleh berhayal, dia juga kan seperti itu. Terus orang tua yang konservatif dan overprotective gitu, banyak atur sama anaknya gitu, jadi itu bisa menghambat sih sebenarnya. Nah ya, itu juga kan bisa menghambat gitu. Terus disiplin otoriter, jadi orang tuanya tuh banyak yang kayak kamu harus kayak gini, jadi anak itu nggak bebas. Terus juga penyediaan alat permainan yang struktur seperti itu, jadi terlalu kamu harus kayak gini, jadi banyak diatur anaknya. Nah, itu juga bisa menghambat munculnya kreativitas anak seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, urgensi pengembangan kreativitas anak usia dini. Nah, jika ingin menumbuhkan kreativitas anak, persiapkan dulu lahan tempat tumbuhnya kreativitas anak, yaitu ini, rasa aman dan kemerdekaan psikologis. Jadi anak merasa bahwa dirinya kalau sama kita tuh lagi aman gitu, terus kemerdekaan psikologisnya dia harus benar-benar merdeka gitu. Terus apa pentingnya memupuk kreativitas pada anak sejak dini, yaitu kreativitas itu kan memberikan kesenangan dan kepuasan diri. Jadi pentingnya memupuk kreativitas dalam diri anak sejak dini itu karena kreativitas itu menjadi bumbu dalam permainan kreatif. Kreativitas juga membantu anak mencapai keberhasilan, memberikan kontribusi positif terhadap pola kepemimpinan di masa mendatang, dan berperan dalam pembentukan totalitas kepribadian pada diri anak. Terus membantu pemunculan ide dan pemunculan ide yang baru dan orsinil. Dan yang terakhir, kreativitas juga melahirkan budaya kerja produktif kepada anak gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kreativitas anak pada tingkatan usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun. Nah, untuk anak usia 1 tahun itu motorik kasarnya itu menggenggam, menoleh, dan untuk motorik halusnya itu membuka lembaran buku. Untuk sosial emosionalnya itu mengenal ekspresi wajah, mengenal bunyi yang menambah pembendaharaan kata untuk dia. Nah, selanjutnya kreativitas anak pada tingkatan usia 2 tahun itu motorik kasarnya berlari cepat, kejar-kejaran, seperti itu. Dan untuk motorik halusnya menahan tubuh di lantai saat bersembunyi. Dan sosial emosionalnya memahami kepedulian orang tua terhadap dirinya. Dan untuk bahasa dia umur usia 2 tahun itu udah meniru kata-kata yang diucapkan orang tua, seperti kata makan, jajan, seperti itu. Nah, untuk anak usia 3 tahun itu motorik kasarnya itu dia udah bisa berjalan mundur, meniti tangga dengan kaki yang bergantian. Untuk motorik halusnya itu mengikat manik-manik berukuran besar, membangun menara balok, menggambar bentuk sederhana. Dan untuk sosial emosionalnya dia udah bisa mengekspresikan perasaan yang kuat, menunjukkan juga selera humor. Dan untuk bahasa menggeneralisasi makna, menciptakan kata sesuai kebutuhan, dan melontarkan pertanyaan, seperti itu. Nah, untuk anak usia 4 tahun, untuk motorik kasarnya dia udah berjalan jinjit, melompat tinggi beraturan, menjaga keseimbangan di balok titian. Dan untuk motorik halus, menguntai manik berukuran kecil dengan pola tertentu, membuat bangunan balok yang lebih kompleks, seperti itu. Dan dia juga udah
mengubah mainannya, menggambar figur sederhana gitu. Untuk sosial emosionalnya, dia menawarkan sesuatu kepada orang lain, cepat menghakimi, dan senang memakai pakaian, dan udah senang makan makanan sendiri seperti itu. Terus untuk bahasa, tertarik pada kata-kata bermakna abstrak, mengenal ritme dan permainan jari, mulai mengusik orang lain juga, terus mengekspresikan isyarat wajah dan bahasa tubuhnya. Nah, untuk anak usia 5 tahun, motorik kasarnya itu dia udah bisa berjalan mundur dengan cepat, meniti balok 2 inci, mencari lingkungan yang aktif. Terus untuk motorik halusnya membuat bangunan balok 3 dimensi, memisahkan dan menggabungkan kembali mainannya, dan terus mengombinasikan lebih dari 2 bentuk geometri. Terus untuk sosial emosionalnya, usia 5 tahun ini udah mengerti kekuatan menolak, mengancam, mengakhiri pertanyaan, dan memilih teman, mencari perhatian juga gitu pada usia ini. Terus untuk bahasa itu dia menggunakan kalimat-kalimat kompleks, mengenali kata dari lagu, menggunakan isyarat wajah ketika menggoda teman, dan memerankan suatu permainan seperti itu. Nah, untuk usia 6 tahun di kreativitas anak pada tiap tingkatan usia, untuk motorik kasarnya dia udah bisa meloncat dengan satu kaki pada kontak yang terbatas. Terus untuk motorik halusnya itu dia bisa memperkirakan kekuatan jari tangan. Terus sosial emosionalnya dia udah mulai konsentrasi dan kesabarannya saat bermain itu udah ada. Terus untuk bahasanya tuh menceritakan gambar secara imajiner gitu. Seperti itu. Yeay, presentasinya udah selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pokoknya kalau ada kesalahan itu kan itu datangnya dari aku. Kalau ada yang benar itu kan dari Allah. Pokoknya thanks for watching guys. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, pokoknya maaf banget kalau ada salah-salah kata. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.